Siap sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah hadir di asrama haji Raja Basa, Lampung untuk acara praktek manasik haji. Nah, sambil menunggu kawan-kawan kita yang belum datang, sekalian juga sambil menunggu supaya rombongan yang lain sudah bergeser ke tempat sa'i, kita mulai termin pertama, yaitu bagaimana cara memakai kain ihram, ya Pak ya. Nah, kenapa memakai kain ihram ini penting untuk kita pelajari? Karena selama berihram bagi bapak-bapak terutama itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, ya. Nah, semua pakaian yang berjahit dilucuti, ya, semua daleman itu dilepas. Nah, oleh karena itulah maka perlu cara pemakaian kain ihram ini yang paten, yang jitu. Ya, kalau tidak nanti bisa melorot atau kebuka auratnya, ya. Kalau kebuka auratnya maka haji kita rusak, ya. Nah, kain ihram ini ada dua. Yang pertama adalah untuk bawah sarung, ya, sarung. Yang kedua untuk bagian pundak, ya. Nah, kita mulai dari bagian bawah dulu, ya. Nah, cara untuk memakai di bagian bawah supaya aurat kita tetap tertutup itu sebagai berikut caranya, Pak, ya. Pertama kita buka. Nah, setelah kita buka, kita sampirkan di belakang seperti ini, di belakang. Nah, begini, Pak, ya. Nah, begini. Nah, setelah begini, kemudian ujung sama ujung bertemu, Pak, ya. Ujung sama ujung bertemu begini, ya, bertemu. Nah, udah ketemu kan? Nah, setelah ketemu dipegang tangan kanan, dipegang tangan kanan, ya, dipegang tangan kanan sehingga posisinya seperti ini, ya, posisinya seperti ini, ya. Ya, jadi ingat, ujung sama ujung ketemu, dipegang tangan kanan, ya. Sampai di sini jelas? Nah, setelah itu baru yang kiri dilipat, yang kiri dilipat, ya, yang kiri dilipat. Kemudian yang kanan, ya, yang kanan ini sebelum dilipat dilepas satu, Pak, dilepas satu, yang bagian dalam dilepas. Minta tolong bapak yang lain untuk memasukkannya. Silakan Pak, bantu Pak. Tolong Pak, maju Pak, maju. Nah, masukin ke belakang Pak, ke belakang, ya, terus tarik Pak, tarik yang kencang, tarik. Nah, tarik ke belakang, ya, ya, tarik Pak, tarik. Ah, udah lepas. Nah, jadi minta bantuan siapa saja. Kalau bawa istri berarti istrinya, ya. Kalau dia sendirian maka minta tolong kawan, ya. Nah, setelah yang dalam dilepas kemudian ditarik ke belakang seperti ini, barulah kita yang kanan barulah dilipat, ya. Nah, habis itu digulung biasa seperti pakai sarung, digulung biasa, ya, seperti sarung, ya. Nah, ini kan tentu ada ekornya, Pak, ya. Nah, ekornya ini nanti sangat bermanfaat untuk pegangan istri. Jadi ketika kita tawaf, istri nanti megang ini nih, begini. Istri kita megangin ini, ya. Kalau bisa sih tidak bersentuhan laki-laki perempuan, kalau bisa. Ya, kalau bisa, jadi istri tetap pakai ini. Tapi kalau misalnya terpaksa harus megang istri, kalau istrinya pakai baju panjang, kita pegang bagian ininya, ya, kita pegang bagian ininya, ya. Diusahakan untuk tidak untuk bersentuhan laki-laki perempuan, ya. Nah, bawahnya yang penting jangan sampai melewati mata kaki, ya. Jangan sampai melewati mata kaki bawahnya, ya. Jadi kalau misalnya melewati mata kaki, angkat lagi dikit, gulungnya diperbanyak, ya. Melewati mata kaki. Ya, pokoknya di atas mata kaki, ya. Nah, ini sekarang kita praktekkan apa aurat kita terbuka apa enggak, coba lihat. Ya, nah, ya, coba lihat tuh, auratnya nggak kebuka, ya, paha kita nggak kebuka, ya, karena cara tadi yang Bapak tarik ke belakang, ya. Tapi kalau tidak menggunakan cara seperti tadi, aurat terbuka, paha itu kebuka, Pak, paha, padahal paha itu aurat, ya. Jadi kita jalan ngebut kayak apa, aurat tidak terbuka, ya, itu. Nah, itu yang bagian bawah, bagian sarung. Sedangkan bagian atas ini sebenarnya tidak ada masalah bagian atas. Yang penting dua pundak ketutup, ya, dua pundak ketutup. Nah,
dua pundak ketutup. Ini pundak kiri, pundak kanan tertutup begini. Ya. Disampirkan begini. Nah, gitu ya. Ya, tertutup. Ya, tertutup. Kedua pundak tertutup. Ini adalah penggunaan kain ihram yang standar. Ya. Nah, khusus nanti di depan Ka'bah, nanti kalau kita sudah ketemu Ka'bah, barulah nanti posisinya ini ditaruh di bawah ketiak. Ya, ditaruh di bawah ketiak begini, ya. Baru begini. Nah, gitu ya. Nah, ini khusus kalau kita sudah di depan Ka'bah. Paham Bapak Ibu ya? Nah, tapi kalau belum sampai Ka'bah jangan dulu. Jangan, ya. Nah, itu. Nah, nanti kalau sudah selesai 7 putaran, ini kembali lagi, Pak. Ini kembali lagi begini. Kembali lagi rapat lagi. Rapat lagi. Pundaknya rapat lagi. Ya. Ustaz, jadi ya depan itu sholat sunnah begini. Udah tutup. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim itu udah tertutup. Ya, pokoknya terbuka kalau kita masih muter-muter, ya, masih tawaf 7 putaran. Ya, 1. Itu tadi apa? Ikat pinggangnya tadi di luar kayak itu tadi. Kenapa, Bu? Tadi kan ikat pinggangnya kan yang satunya disatuin ke ini. Pinggang itu bukan untuk yang bagian atas, bukan. Jadi ikat pinggang itu untuk yang bagian bawah saja. Gitu, ya. Ya, betul. Ini pertanyaan yang bagus, yang kritis, ya. Ini kan berarti ini 2 kali dipakai. Ya, bawah, ya. Tangan bebas, ya, bebas. Nah, jadi aslinya itu yang namanya ihram itu begini, Pak. Kedua pundak tertutup. Ya. Kedua pundak tertutup. Nah, nanti pada saat kita sudah ready, siap untuk keliling Ka'bah, barulah ini turun. Nah, makanya jangan diikat pakai itu. Jangan diikat pakai apa? Bingung nanti. Iya, jangan. Nah, baru turun. Nah, setelah karena itu masih digerak-gerak. Ya, kalau setelah turun diginiin. Ini Pak ya. Nah, turun di bawah ketiak, Pak. Turun di bawah ketiak. Turun di bawah ketek. Nah, di bawah ketek. Nah, atur aja, ya. Kalau misalnya, ya pokoknya diatur sendiri lah. Kalau misalnya begini, kok sering jatuh begini, sering jatuh ya. Itu panjangin, tarik dikit, ya. Untuk ini. Tapi untuk pasang, aduh. ya, tapi sebenarnya jatuh pun tidak apa-apa. Misalnya jatuh begini ya, itu nggak apa-apa. Yang penting satu, pusar tidak kelihatan. Pusar Ya. boleh kelihatan. Betul. Jadi artinya kalau misalnya suatu saat karena kita capek kemudian ini dibeginiin jatuh lagi, dibeginiin jatuh lagi, ya nggak apa-apa. Gini juga nggak apa-apa. Yang penting satu yaitu pusar tidak boleh kelihatan. Ya, dada kelihatan nggak apa-apa. Itu paham Pak ya? Berarti bagusnya gulungan itu di atas pusar ya? Gulungan ini ya bagusnya di atas pusar. Ya, jadi jangan sampai gulungan itu di sini. Kalau gulungan di sini, auratnya kelihatan. Kain ihram yang atas, bukan. Ya, sabuknya itu khusus untuk sarung. Ya, untuk sarung. Oke, ada pertanyaan lain? Kita siap-siap tawaf ya. Ya, baju kita, sarung kita, semuanya kita kasih spidol. Misalnya namanya Nurdin, kasih spidol aja. NRD tulis, semua dikasih spidol. Baik kain ihram, baik itu anduk, baik itu kaos, apa saja kain sarung, pakai spidol semua. Spidolnya yang permanen tapi. Kalau nggak permanen nanti baru dicuci udah hilang. Oke, kita ke Ka'bah ya. Oke.